Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Kita bertemu di Bincang Spesial Mitra Muslim. Saya Abdul Kohar masih bersama Anda. Dan kali ini saya menjadi sahabat pagi Anda sampai dengan tanda waktu 8 pagi nanti. Mitra Muslim, bisnis kos hari ini tidak lagi sesederhana bangun kamar lalu menunggu penyewa. Persaingan makin ketat, selera pasar terus berubah dan standar kenyamanan naik drastis. Yang bertahan bukan sekadar yang punya modal, tapi yang siap beradaptasi dan berinovasi. Renovasi, konsep hingga manajemen kini menjadi kunci hidup matinya bisnis kos ya. Lalu bagaimana membaca arah perubahan ini? Apa kesalahan yang sering membuat bisnis kos jalan di tempat? Dan seperti apa strategi agar properti kos tetap diminati di tengah gempuran persaingan? Ya, kita akan membahasnya dengan tema revolusi bisnis kos. Siapkah kamu bertahan di era persaingan ketat? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Arif Fakhruddin ST. Beliau adalah founder dan CEO Zamzam Renovasi. Juga di studio hadir Pak Joko Hadi Suryono ST, Site Manager Zamzam Renovasi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Bagaimana kabar Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Pak Joko juga gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Teman-teman seluruhnya juga sehat ya? Iya, alhamdulillah Karena sehat. sekarang ini banyak yang lagi problem influenza, batuk, pilek gitu ya. Karena memang cuaca yang memang kadang harus kita sikapi dengan kondisi tubuh yang lebih fit lagi. Oke, Pak Arif dan juga Pak Joko, ini tema kita menarik sekali nih di kesempatan pagi hari ini ya, di mana kita akan bicara tentang revolusi usaha kos begitu ya. Oke, di awal kita pengen tahu nih Pak Arif ya tentang perkembangan bidang kos-kosan terutama di kota kita Surabaya ini kayak gimana sih sebenarnya perspektif dari Pak Arif? Baik. Pak Kohar dan mitra Muslim ya, kalau kita bicara tentang kos-kosan, sebenarnya teori dasarnya kalau orang itu berpikir tentang kos-kosan itu memiliki kecerdasan finansial. Jadi memahami tentang financial literacy gitu. Jadi artinya bahwa Kate Cunningham, gurunya Robert T. Kiyosaki ya, jadi itu menyampaikan bahwa ketika seseorang itu sudah punya paradigma untuk mengembangkan aset, itu artinya sudah memiliki kecerdasan finansial. Jadi karena secara teoritis orang itu mengenai paradigma bagaimana membangun dan tidak membangun aset itu ada dua. Jadi kalau yang memiliki kecerdasan finansial itu orang yang memiliki paradigma, saya harus memiliki aset. Apa itu aset? Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang, begitu. Jadi artinya selama ini kalau orang bekerja terus kemudian hanya untuk konsumtif, ya ini habis untuk konsumtif. Tetapi kalau kita itu punya paradigma yang baik, kita bekerja menghasilkan uang, kemudian uang kita belikan aset, aset itu menghasilkan uang kembali. Dan uang dari aset itulah yang kita gunakan untuk makan. Maka disitulah orang yang memiliki kecerdasan finansial. Jadi kita sebenarnya patut mengapresiasi. Tetapi ini adalah normatifnya begitu. Kemudian pada kenyataannya ada yang ketika dia itu mengakuisisi aset, alih-alih menghasilkan uang dari aset, justru aset itu jadi liability. Aset itu jadi beban, ya beban hidup, beban waktunya dan juga beban keuangan begitu. Karena proses awalnya yang kurang tepat begitu. Sehingga tentu semangat untuk memiliki aset yang menghasilkan uang, kemudian bisa dijadikan pensiun, itu juga harus disertai dengan sebuah pemahaman dan pengetahuan yang memadai dengan situasi yang saat ini begitu. Nah, di Surabaya yang namanya aset itu biasanya berdiri di atas properti di atas tanah. Tanah di Surabaya semakin hari semakin mahal ya. Jadi tentu dengan
penguasaan lahan, kepemilikan properti, kalau kita tidak mengelola dengan baik, jadi eman-eman, jadi mubazir begitu. Jadi artinya kalau kita punya misalkan 100 meter persegi yang seharusnya itu menghasilkan sekian puluh juta per bulan, karena kita tidak manage dengan baik, itu akhirnya menghasilkan ya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu signifikan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah bagaimana seseorang itu mampu melihat peluang dan bagaimana melihat peluang itu kemudian disiasati sehingga itu compatible dengan apa yang dia sajikan kepada masyarakat. Oke. Begitu. Nah, bicara peluang itu bagaimana dengan peluang bisnis bidang ini, Pak Arif? Baik, Surabaya, bagaimanapun Surabaya itu yang pertama adalah kota perdagangan. Ya, kita mau di Surabaya Utara, mau di Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Timur dan Barat, ya, itu semuanya potensi. Kemudian kita itu juga kota akademis begitu. Kemudian kita itu juga ada beberapa kawasan itu yang kawasan industri. Maka klaster-klaster itu harus kita betul-betul pahami begitu. Jadi kalau kita itu saat ini di Surabaya, Surabaya itu kampus negeri maupun kampus swasta, diakui atau tidak diakui, sekarang ini kos-kosan elit itu sudah banyak begitu. Jadi kalau kita itu punya lahan terbatas, terus kemudian cara jual kita adalah cara dulu, ya eman-eman begitu. Orang yang memiliki lahan yang sama itu bisa menghasilkan berapa kali lipat dari orang yang tidak bisa mengelola kos-kosannya begitu. Dan mitra Muslim, ya perkenankan saya hari ini untuk menyampaikan tentang bagaimana kos-kosan yang pernah kami bangun, kami diskusikan. Beliau adalah seorang dokter begitu. Masya Allah, jadi membangun 20 kos-kosan di kawasan yang dekat dengan kampus ITS dan kampus UNER. Jadi ya kurang lebih segmennya berarti kampus UTS dan kampus UNER. Jadi ini kan masalah pilihan. Mahasiswa itu ada yang memang orang tuanya berlatar belakang yang memiliki kemampuan finansial lebih, atau yang memang agak menengah begitu, atau yang memang agak sulit. Ini masalah pilihan. Tetapi ketika beliau itu sudah memilih ini eman-eman di kampus dekat kampus-kampus ITS sama UNER, ada segmen itu yang per bulannya jutaan, dan tentu untuk mengambil itu harus juga disertai dengan, ya kalau istilahnya orang sastra itu, jangan kau mengejar-ngejar kupu, tapi buatlah taman yang indah, sehingga kupu-kupu itu akan datang. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita ngejar-ngejar orang akan sulit, tapi kalau kita bangun kos-kosan kita laksana taman, ya orang yang kupu model apa yang kita inginkan, insya Allah akan datang. Begitu prinsipnya. Baik ya, menarik ya mitra Muslim. Ini adalah obrolan yang sangat menarik untuk Anda yang sudah mencita-citakan membuat usaha rumah kos, begitu ya. Kemudian buat Anda yang ingin dapat edukasi atau informasi terkait dengan renovasi atau bangun rumah, bangun kantor, ini adalah diskusi yang sangat tepat. Anda boleh berkonsultasi, misalkan punya kebutuhan tertentu untuk renovasi dan bangun rumah Anda melalui Zamzam Renovasi. Konsultasi gratisnya ada di 0811 Mitra Muslim, silakan Anda catat sekali lagi 0811 3535025 ya. Bersama Zamzam Renovasi, membangun rumah idaman akan mudah dan nyaman. Anda kalau ingin mempelajarinya melalui laman websitenya, boleh di www.zamzamrenovasi.com. Kalau Anda butuh alamat komplit atau Google Map-nya, WA saja Suara Muslim ya. Info Zamzam Renovasi, dengan senang hati saya bagikan link mapnya kalau Anda ingin ke sana dan juga berkonsultasi ya. Dan mitra Muslim, silakan, kami persilakan untuk Anda yang punya pertanyaan terkait dengan membangun bisnis kos ataupun juga kebutuhan yang lain yang terkait dengan renovasi, tentu dengan senang hati akan kami layani Anda. Kita berbagi waktu dulu untuk sejumlah pesan dari mitra kerja kami.
Anda masih bersama Bincang Spesial bersama Zamzam Renovasi Mitra Muslim ya. Dan silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, ngobrol, berdiskusi tentunya terkait dengan renovasi maupun juga bangun rumah, bangun kantor dan lain sebagainya. Mumpung kita bersama narasumber ahlinya, kita bersama dengan Bapak Arif Fakhrudin ST, beliau adalah founder dan CEO dari Zamzam Renovasi. Juga Bapak Joko Hadi Suryono ST, Site Manager Zamzam Renovasi. Ya, tadi terakhir Pak Arif sempat berbagi cerita ya Mitra Muslim tentang salah satu mereka yang sudah mempercayakan amanah renovasi dan juga bangun kos-kosan. Tadi Pak Dokter ya Pak Arif. Nggih, Ada betul. informasi apa lagi nih yang bisa ditambahkan terkait beliau? Jadi Nggih. beliau ini bagaimana ceritanya? Oke, Pak? baik Pak Dokter, ini kan beliau melihat Zamzam Renovasi dari sosial media begitu. Terus kemudian beliau melihat portofolio kami. Kemudian beliau menghubungi tim CS kami. Kemudian karena beliau itu sibuk, maka kita juga bisa menyesuaikan waktu longgarnya beliau dan akhirnya disepakati kami survei ke lokasi tempat yang akan dibangun kos-kosan. Kemudian ketika melakukan survei, kemudian kita melakukan pemetaan, kemudian kita itu juga mengelis apa sih kebutuhan beliau dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana sih kos-kosan yang saat ini lagi Iya. tren yang memang kita harus memanfaatkan tren ini, jangan sampai ketinggalan. Ini eman-eman karena luas lahannya itu luar biasa, cukup luas kalau di Surabaya cukup luas karena Iya. 9 kali 17 lebih. Jadi artinya memang ini harus dimanfaatkan betul dan kemudian ini berlanjut. Kita tuangkan dalam sketsa, kemudian kita tuangkan dalam 2 dimensi, kita tuangkan dalam 3 dimensi, kemudian kita berikan sebuah gambaran itu menjadi sebuah 3 dimensi yang kemudian ya sedikit seperti animasi begitu, sehingga beliau punya gambaran tentang bagaimana sih nanti rumahnya, kamarnya begini, fasadnya atau mukanya nanti seperti ini. Iya, Nanti kalau naik tangga di mana posisinya dan sebagainya, pencahayaan lampunya seperti apa, rumah ini menghadap kemana, simulasi cahayanya dari mana, Iya. nanti kira-kira anginnya seperti apa. Jadi untuk sanitasi udara, maka ini alhamdulillah bisa tergambarkan. Kemudian dari situ kemudian berlanjut, budget sekian dan sebagainya, sehingga semuanya alhamdulillah bisa kita sesuaikan dengan budget begitu. Oke, menarik ya Mitra Muslim. Memang sih ya zaman sekarang ini beda banget dengan zaman dulu ya, di mana memang terjadi ada pergeseran lifestyle Pak ya. Kalau Nggih. dulu masa-masa saya nih, Nggih. masa kuliah dulu, pokok asal bisa tidur udahlah begitu ya. Tapi Nggih. sekarang tuh udah beda banget ya. Sudah beda. Jadi seperti bena sama wasumur begitu ya. Iya. Sekarang itu harus nyaman, Nggih, harus nggih. aman, harus estetik gitu Nggih, ya. nggih. Itu adalah kebutuhan orang di masa sekarang. Oke. Jadi di ITS itu sudah berbeda. Jadi kalau di zaman saya kos-kosan itu masih 50.000. Sekarang sudah 1 juta ke Udah atas jutaan begitu. ya. Nggih, nggih. Iya. Oke, tadi kita sudah dengar tentang Pak Dokter ya, Iya. yang membeli rumah kemudian diinvestasikan menjadi kos. Ini tentu peluang bisnis yang luar biasa. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Joko nih. Mungkin boleh berbagi cerita. Pak Joko kan juga pasti berkaitan langsung dengan customer ya, karena tadi Pak Arif sudah gambarkan ya, ada proses diskusi desain, kemudian ada diskusi RAB, pasti juga ada MOU begitu yang biasanya dilakukan oleh Zamzam Renovasi. Kemudian sebelum eksekusi ini mungkin ada perbincangan yang perlu digambarkan tentang mungkin ada request khususkah dari klien begitu. Bagaimana? Baik, Pak Kohar. Jadi begini, request daripada customer kita itu karena profesinya dokter, mereka menginginkan karena kamarnya 20, nanti terdiri dari 3 lantai dengan fasilitas yang modern ya tentunya. Jadi per lantai itu diharapkan
nanti ada karpot, kemudian ya kira-kira karpotnya yang mencapai 30-40% bagian dari lantai 1 gitu. Iya. Karena ada sebagian besar ini krusial untuk karpot itu. Karena di lingkungan tertentu RT RW perumahan itu kadang-kadang malah ada larangan gitu loh. Kalau parkir kendaraan itu kan tidak boleh sembarangan. Betul. Menaruh di badan jalan dan lain sebagainya. Lah apa namanya seperti itu kan beliaunya bercerita gitu loh. Akhirnya kita desainkan di lantai 1 itu karpot yang cukup memadai. Iya. Artinya mengambil sebagian kira-kira 30-40% bagian lantai 1 terdiri dari karpot. Iya. Selain karena cakupannya kan 20 kamar, otomatis sebagian besar juga nggak mungkin menggunakan mobil gitu loh. Iya. Kira-kira ada sepeda motor sebagian dan kemudian area parkir mobil juga ditampung juga gitu loh. Kemudian juga kamar ada di lantai 1, kemudian fasilitas yang lainnya dapur. Kemudian naik lagi ke lantai 2 itu full kamar berhadapan, Iya. menghadap ke koridor semua. Kemudian lantai 3 juga demikian, dan lantai 3-nya yang di atas di atas lantai 3 itu ada rooftop. Rooftop iya, mereka menginginkan jadi view ketinggian juga diperlukan karena untuk calon penghuni itu kan dari mahasiswa, otomatis kan untuk mengatasi masalah stres dan lain sebagainya itu kan harus ada ruang khusus. Jadi untuk santai melihat view-view ke atasnya. Selain area servis, rooftop tadi kan juga ada dimanfaatkan untuk ruang jemuran. Selain itu juga berfungsi sebagai ruang untuk santai juga gitu. Menarik. Kemudian jadi antara lantai 1 sampai lantai 3 itu kan terhubung dengan void. Jadi supaya nggak lembab sirkulasinya, pencahayanya bagus ya. Jadi koneksi antara lantainya 1, 2, 3 itu kita desainkan di tengah ada voidnya, ya sehingga terhubung sirkulasinya tetap terjaga, pencahayaannya juga tetap terjaga. Oke, menarik. Kemudian ini. Jadi kaliannya tuh request yang kayak kekinian, estetik, kemudian tadi urusan pencahayaannya pun juga diperhatikan betul begitu ya. Iya, selain itu poin yang terpenting adalah keamanan dan kebersihannya, Pak Kuar. Jadi kadang-kadang kita itu kalau menghadapi wah ini kos-kosannya kotor, jorok dan berbau seperti itu. Lah ini yang kita jaga kebersihannya itu. Jadi salah satu fasilitas yang harus disediakan, apalagi di era yang serba ketat ini persaingannya. Bahkan tetangga beliau sebelahnya itu juga membangun kos-kosan yang sama. Karena membangun kos-kosan itu kan bisnis yang gampang ditiru gitu loh. Gimana sih wong 1 lantai 2 lantai aja bikin kamar sebanyak-banyak, mudah sekali untuk ditiru gitu loh. Nah itu kalau kita nggak adaptasi terhadap persaingannya begitu ketat, jangankan antar tetangga kita sendiri aja sudah amat jor-joran gitu loh untuk membangun kamar itu. Nah kalau kita nggak adaptasi terhadap persaingan yang sedemikian itu ketat gitu loh, otomatis seperti yang dikatakan Pak Ari tadi itu, jangan mengejar kupu-kupunya, kalau bisa kan membuat tamannya supaya kupu-kupunya datang. Nah kita juga gitu mendesain rumah kos-kosan terutama itu harus magnetnya yang kita tumbuhkan supaya daya tarik terhadap calon penghuni itu meningkat gitu loh. Fitur-fitur kita tingkatkan, value-value yang perlu kita tambah untuk membangun sebuah kos-kosan itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi yang terpenting adalah kreatif, inovatif terhadap desain. Oke, menarik. Seru ya Mitra Muslim, kebayang ketika Anda mempercayakan amanah untuk renovasi bersama dengan Zamzam. Ini ada proses yang begitu detail begitu untuk memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan bangunan yang memang betul-betul menjadi impian Anda. Dari ulasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi, ini jadi tema kos ini apa nih sebenarnya Pak Joko? Iya, jadi gini. Perlu saya tambahkan lagi, kemudian
selain fisiknya tadi udah kebangun Ya. dari lantai 1, lantai 2 dengan fasilitas-fasilitas yang seperti itu, tak kalah penting adalah utilitasnya. Sistem daripada fisik bangunan itu sendiri itu satu kita pastikan bahwa harus berjalan dengan lancar, tidak boleh ada kebocoran. Contoh, Oh. misalkan sistem water line-nya harus bagus, tidak boleh ada kebocoran. Sistem sewer line-nya itu menyangkut air kotor dan kotoran juga sama, nggak boleh macet juga, nggak boleh bocor, nggak boleh bau. Kemudian sewer line, water line sama drainage line. Drainage line itu sama, drainase dari talang, dapur itu fasilitas utilitas itu enggak boleh keganggu, jadi enggak boleh ada kebocoran, mampet, bau, buntu dan lain sebagainya. Ya itu yang penting. Jadi kita pastikan bahwa seluruh utilitasnya berfungsi dengan baik. Oke, itu dia Mitra Muslim. Enaknya kalau Anda amanahkan bersama dengan Zamzam Renovasi ya. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi bersama Zamzam Renovasi. Wujudkan cinta dan juga cita-cita Anda untuk rumah idaman yang lebih mudah dan juga lebih nyaman. Anda pengen konsultasi gratis di 0811 3535 025 atau boleh Anda lihat di laman www.zamzamrenovasi.com. Google Map juga ada. Kami siap membagikan kepada Anda kalau Anda pengen, Mas Kuar saya mau dong diskusi sama Zamzam Renovasi. Yang pengen informasi lebih detail boleh juga ketik WA di Suara Muslim info Zamzam Renovasi. Tentu dengan senang hati akan kami bantu Anda. Untuk Mitra Muslim yang pengen tahu bagaimana sih karya properti yang sudah dibikin oleh Zamzam Renovasi, boleh tengok di channel YouTube Suara Muslim TV, karena di belakang layar dari Pak Arif dan juga Pak Joko ditampilkan desain yang sudah jadi, bangunan yang begitu keren, ada yang minimalis tapi begitu elegan begitu ya, dan menarik. Nanti juga ada testimoni dari sejumlah mereka yang sudah bersama dengan Zamzam Renovasi. Jadi jangan ragu ya Mitra Muslim, Anda boleh tonton di channel YouTube Suara Muslim TV untuk melihat visualnya. Pagi hari ini pun saya juga live di channel TikToknya Bung Kohar. Jadi Anda boleh akses dimanapun untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan Zamzam Renovasi. Kita berbagi waktu dulu untuk sejumlah pesan. Tetaplah bersama Bincang Spesial Zamzam Renovasi.
Jaga kesehatan sebelum sakit datang adalah langkah cerdas untuk menikmati hidup yang lebih berkualitas. Tubuh yang sehat akan memancarkan kecantikan alami dari dalam. Dengan pola hidup seimbang, perawatan yang tepat, serta asupan nutrisi yang baik, kita bisa mencegah berbagai masalah kesehatan secara dini. SR12 hadir sebagai solusi yang mendukung perawatan tubuh secara menyeluruh, membantu menjaga vitalitas, kebugaran, dan kepercayaan diri setiap hari. Karena kesehatan bukan hanya tentang bebas dari penyakit, tapi juga tentang merasa segar, cantik, dan siap menjalani aktivitas dengan penuh energi. Mitra Muslim, saya ajak Anda untuk mendengarkan pembahasannya lebih detail lagi di Bincang Spesial dengan tema Bring Back Your Healthy and Beauty with SR12. Hari ini ya Mitra Muslim, dan waktu 9 sampai dengan 10 pagi, tentunya di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Suara Muslim. Bincang spesial pagi hari ini bersama Zamzam Renovasi. Saya berbincang bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Pak Arif Fakhrudin ST. Beliau adalah founder dan CEO dari Zamzam Renovasi. Juga Pak Joko Hadi Suryono ST, Site Manager Zamzam Renovasi. Nah, Mitra Muslim, Anda yang setia bersama Suara Muslim tentu sangat mengenal Zamzam Renovasi ya. Ini adalah kontraktor Muslim yang berkantor di Keputih timurnya kampus ITS, Mitra Muslim. Ya, jadi alamatnya itu ada di Perum Sukolilo Park, Regency Blok C, nomor 38 Keputih, Sukolilo, Surabaya. Pak Arif Fakhrudin selaku owner dan juga founder dari Zamzam Renovasi ini adalah alumni ITS yang sudah sangat berpengalaman sebagai developer dan juga beliau adalah Ketua Apersi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Korwil Surabaya Raya, dan sudah sangat berpengalaman belasan tahun untuk membangun rumah ya Mitra Muslim. Dan jangan lupa ada survei dan konsultasi gratis. Anda boleh hubungi di 0811 353502. Kita lanjutkan ya ngobrol lagi bersama Pak Arif dan juga Pak Joko. Ini mungkin juga perlu diceritakan ya terkait dengan tips membangun kos-kosan yang siap bersaing. Boleh kita harus dapat insight dulu nih dari Pak Arif, apa nih yang perlu disampaikan? Baik, Muhammad Ali pernah menyampaikan bahwa setiap orang itu memiliki blind spot, ya, titik buta begitu. Jadi ada sesuatu yang memang orang itu mungkin punya kemampuan untuk melihat ke depan, memiliki spesialisasi tertentu yang dia aware untuk hal-hal tertentu. Tapi bagi kita, setiap orang itu pasti ada memiliki blind spot, ada sesuatu yang butuh orang lain untuk mengetahui begitu. Nah, maka Zamzam Renovasi itu hadir bagaimana kita itu saling melengkapi, kita adalah mitra untuk diskusi. Jadi yang perlu dipahami, jadi ketika Pak Dokter itu menyampaikan saya pengen kos-kosan, jadi ini antara kampus C dan ITS begitu. Maka ini diskusi akhirnya nyambung. Jadi kita menyampaikan ada segmen ini yang ini potensi begitu. Yang kira-kira harga kosan di kompetitor itu adalah segini begitu kan. Luasan kamarnya itu adalah sebegini kan begitu. Oke, jadi dapat insight dari sisi bisnis juga, tidak melulu urusan propertinya ya. Betul. Terus kemudian tren yang sekarang ini disukai oleh anak-anak kosan itu seperti apa? Karena anak-anak sekarang ini mereka sangat akrab sekali dengan worth it nggak sih, kan begitu kan? Ketika saya kos di sini, ketika saya mengatakan inilah kos-kosanku, kan begitu kan? Apakah dia sudah bisa mengatakan oh ini gue banget, kan begitu kan? Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi menyasar segmen-segmen yang itu memang ketika orang tuanya datang, oh ya nak, kamu saya kasih uang banyak begitu ya, kamu pilih kos-kosan yang benar dan sebagainya. Jadi maka hal-hal semacam itu ini memang harus menjadi bahan diskusi kita dan itu menjadi masukan.
dan alhamdulillah dengan berbagai kesempatan dan waktu yang kita gunakan, kita sketsa, kemudian kita diskusikan, kemudian kita ramu, maka oke, segmen yang kita ambil adalah mahasiswa laki-laki baik dari ITS maupun dari UNER dan beberapa kampus swasta di sekitar situ. Kemudian ya harganya adalah kira-kira adalah sebegini. Ya. Kemudian harga sebegini ini adalah butuh fasilitas apa. Kemudian kira-kira istilahnya itu yang menarik buat mereka seperti apa, desain seperti apa. Maka kita buat fasad yang menarik, kemudian yang kekinian, ada ornamen-ornamen yang cukup mencolok tapi tidak katrok begitu. Ya. Jadi artinya cukup menarik perhatian ketika orang pertama kali lihat, oh ini kosan bagus ini kan begitu. Maka diskusi-diskusi seperti ini dijalankan untuk bagaimana untuk merasakan itu. Jadi artinya memang ada sisi-sisi kita itu menemani perjalanan itu sampai bagaimana peluang yang kita itu ingin mendapatkan kupu-kupu seperti apa dan taman seperti apa yang kita sediakan. Baik Begitu. ya, menarik nih ya mitra muslim. Jadi bukan sekedar deal terus kemudian dikerjakan selesai, tidak. Tapi banyak proses dan proses itu dilakukan untuk memberikan yang terbaik buat Anda mitra muslim. Bukan hanya rancang bangunnya tapi peluang bisnisnya. Bahkan tadi Pak Arief juga sampaikan insight bisnisnya pun dibagikan karena sudah berpengalaman melayani para pebisnis kos-kosan ya. Pengalamannya udah banyak sekali dan ini kalau saya perhatikan banyak di antara customer dari Zamzam Renova ini kalangan profesional ya. Dokter yang kadang jauh di luar sana bukan tinggal di Surabaya itu yang sering saya dengar. Dan menarik ya tadi disampaikan bagaimana ini harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dibangun komunikasi antara klien dan pengembang. Ini yang paling penting, bukan sekedar selesai tapi betul-betul punya potensi perspektif yang luar biasa. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini apa nih saran? Pasti mitra muslim yang sudah manggut-manggut mendengarkan obrolan kita begitu ya, juga perlu dibenahi, dilengkapi lagi tentang faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan untuk merancang kos-kosan, untuk memastikan bahwa misalkan sesuai target market lah. Karena dari awal yang saya terima ternyata Zamzam peduli di bab itu ya, bukan sekedar bangun selesai. Gimana Pak Joko? Baik, Pak Bar. Jadi trennya itu kan kekinian, jadi apa namanya sangat ketat sekali sehingga kita berinovasi ke depannya kalau bisa itu yang contohnya seperti masalah pagar gitu ya. Pagar itu kalau kita nanti berinovasi juga enggak secara manual aja. Jadi nanti ya contohnya misalkan pagarnya itu kalau bisa ya nanti pakai akses kartu. Ya, akses kartu itu digesek, dia bisa buka sendiri. Jadi inovasinya mengarah ke sana, kekinian gitu loh. Jadi karena melihat sebelah kos-kosannya kok lebih mentereng, lebih itu, otomatis kan dia akan membanding-bandingkan gitu. Wah ini yang nyaman ke sini ya itu. Akhirnya kan kita di situ ketatnya itu. Kemudian kalau tangga mungkin the next-nya ya jangka panjangnya itu juga nggak perlu manual. Jadi yang manual-manual itu sudah kita tinggalkan gitu loh. Kalau bisa nanti ya insya Allah walaupun apa namanya hunian itu juga pakai lift hunian gitu loh. Bisa supaya apa nggak darurat manual aja dari lantai 1 ke lantai 2-nya itu pakai tangga manual seperti itu. Oke. Jadi tadi gambaran bahwa ternyata untuk masuk gerbang itu ada kartu akses begitu. Ini bukan hanya soal keamanan ya, tapi kenyamanan ya. Kita nggak perlu ribet atau apa begitu ya. Dan jadi pasti juga yang saya tahu nih standarnya Zamzam kan juga ada CCTV begitu ya. Oke. Dan kalau ini Zamzam kan juga digital banget dan itu bisa diakses melalui handphone begitu ya, Pak. Jadi alhamdulillah kalau di di kos-kosan tersebut sudah ada CCTV dan juga sudah bisa di akses begitu dari handphone. Dan memang mitra muslim untuk mewujudkan kos-kosan yang dengan utilitas kemudian desain seperti itu juga perlu didukung oleh sebuah desain yang memadai.
Jadi itu di kawasan tersebut ya, saya pernah dimintai tolong oleh teman saya yang memiliki problem yang memang tidak selesai-selesai ya, terkait dengan pergerakan tanah yang cukup labil. Ya. Ini memang tantangan ya di kawasan tersebut begitu. Jadi tanahnya memang tidak cukup stabil. Maka ini penting bagi kami ya, ketika sebelum kita itu membangun, maka untuk memastikan bahwa bangunan itu sesuai dengan ketahanan tanah. Ya. Jadi kalau di atasnya kita bangun secara estetika itu bagus, tapi kemudian secara struktural itu tidak relate dengan daya dukung tanah, maka naudzubillah min dzalik, Ya. ya terjadilah yang terjadi begitu. Oke. Dan ini menjadi pengalaman buat kami, sehingga ketika kita membangun rumah ya, kita ikhtiarkan ya bagaimana itu baik untuk bangunan itu sendiri dan juga untuk tetangga sekitar begitu, sehingga bangunannya itu ya memang tidak semata-mata bagus secara estetika, tapi secara struktural itu bermasalah. Maka itu menjadi titik tekan. Jadi karena kalau bangunan 3 lantai dengan beban ini, istilahnya beban matinya seperti itu, beban hidupnya juga dinamis, maka tentu penting ya buat kita untuk mempersiapkan itu, sehingga ada sesuatu yang itu tidak terlalu kita explore atau terlalu banyak didiskusikan, karena itu tanggung jawab kami kan begitu. Ya. Ya, jangan sampai nanti fokus pada estetika, kemudian di saat yang sama secara struktural itu bermasalah di kemudian hari. Jadi memang tugas-tugas kita itu adalah betul-betul konsisten memikirkan sesuatu yang memang nggak nampak. Ya. Baik. Jadi ini fenomena bahwa memang kebanyakan customer itu akan banyak melihat di 10% terakhir dari pembangunan. Begitu. Tapi di 90% yang awal ini adalah betul-betul menjadi tugas. Jadi apakah ketika kita itu merancang yang namanya RAB, kemudian spesifikasi, itu betul-betul dituangkan. Nah, mudah mendalik ya, jangan sampai, dan banyak yang terjadi, kemudian yang namanya cash flow itu aut-autan, terus kemudian tanpa perjanjian, tanpa RAB yang jelas, kemudian tanpa spesifikasi yang jelas, akhirnya mensana in corpore sano, perjanjiannya, keinginannya ke sana, tapi bangunnya ke sono, begitu, nggak nyambung begitu. Maka kalau di Zamzam, tahapan demi tahapannya, konsultasi seperti apa, bangunannya kayak apa, RAB-nya itu kayak apa, spesifikasi teknisnya itu kayak apa. Lah, sisi-sisi seperti ini memang inilah butuh ikhtiar bagaimana kita harus amanah, kita harus profesional, walaupun itu nggak disorot, walaupun ini nggak diperhatikan betul sama customer, tapi Allah itu melihat kan begitu. Betul. Ya, oleh karena itu di 90% yang bagian itu yang sebenarnya misteri bagi konsumen, tapi itu penting bagi kita, itu adalah amanah, dan kita harus profesional terkait dengan itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu dia mitra muslim, pentingnya satu urusan diserahkan kepada ahlinya. Dan Zamzam Renovasi ini sudah sangat berpengalaman, sudah banyak yang ditangani, dan sekali lagi kalau Anda pengen melihat fisik, desain atau karya ataupun juga portofolio dari Zamzam Renovasi, tonton channel YouTube Suara Muslim TV. Mungkin sekarang nggak bisa langsung akses YouTube-nya, boleh nanti di lain kesempatan bisa diakses lagi dan bisa Anda saksikan begitu ya bagaimana bangunan yang sudah menjadi karya dari Zamzam Renovasi. Dan sekali lagi, itu adalah by request dari customer melalui diskusi yang panjang bersama Zamzam, karena Zamzam menghandle Anda, tadi udah didengarkan sendiri ya, betapa komprehensif, holistik penanganannya begitu ya, sehingga apa yang Anda impikan bisa terwujud, karena memang Zamzam Renovasi
Renovasi ingin mewujudkan cita-cita dan cinta Anda ya. Untuk Anda yang pengen dapat layanan dari Zamzam Renovasi, jangan ragu untuk menghubungi 0811 3535025 karena Zamzam Renovasi adalah kontraktor muslim yang direkomendasikan oleh Suara Muslim, insya Allah amanah. Sudah ada sejumlah yang bertanya minta info Zamzam Renovasi, Pak Sunadi, Bu Desi, nanti akan kita segera bantu untuk bisa terhubung bersama tim dari Zamzam Renovasi. Anda masih mendengarkan Bincang Spesial Interaktif 031 5624 555 dan 08. Suara Muslim. Mitra Muslim, dari penjelasan Pak Arif dan juga Pak Joko dari Zamzam Renovasi, tadi kita dapatkan gambaran betapa Zamzam ini bukan hanya sekedar membangun rumah untuk Anda, membangun bisnis kos-kosan untuk Anda, membangun kantor untuk Anda. Tapi tadi sudah kita dengarkan ya bahwa mereka membangun bagaimana juga mengenalkan customer dengan
target marketnya, kemudian bagaimana membangun secara low maintenance, kemudian hemat energi, bahkan keamanan tadi juga betul-betul menjadi perhatiannya ya. Dan ini menarik, karena itu mitra muslim, Anda jangan ragu untuk mengamanahkan renovasi Anda bersama dengan Zamzam Renovasi. Nah, kita punya waktu yang tidak banyak ini Pak Arif dan juga Pak Joko, boleh sepertinya diulas tentang tantangan terbesar dalam merancang kos-kosan dengan desain yang menarik yang tadi kita bilang kekinian, tetapi tetap ramah anggaran begitu ya. Yang Pak Arif sering bilang ini kan rego nggawa rupo. Nah, ini yang juga perlu dijelaskan nih. Gimana Baik. Pak Arif? Mitra muslim ini sangat penting ya. Jadi kalau kita berbicara tentang worth it begitu, jadi artinya itu adalah kita juga perlu menghitung berapa potensi pendapat yang akan kita terima, kan begitu. Kemudian nanti kira-kira kita tuh break even point itu berapa. Jadi secara tidak langsung kita juga harus berpikir seperti itu. Jadi bagaimana kita berpikir seperti posisinya customer kita. Ini sangat penting. Maka sejak awal ketika kita itu mendesain dan sebagainya, kita sudah diskusi tentang kira-kira budgetnya itu berapa. Kemudian kos-kosan ini nanti itu harganya itu berapa, terus pendapatannya itu berapa. Jadi mohon maaf, kita juga alhamdulillah juga ada yang cash, ada yang menggunakan pembiayaan begitu. Maka kita juga perlu memikirkan kira-kira kalau per bulan itu berapa, kan begitu. Karena bagaimana misalkan ya pembiayaan itu cicilan per bulannya itu harus bisa dibayar oleh kos-kosan itu sendiri. Maka kita harus juga mikir terkait dengan itu. Maka dengan diskusi yang intensif disimulasikan dalam sketsa, gambar 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya, maka kita adalah budget to build begitu kan. Jadi bagaimana pembangunan kita itu ya berorientasi kepada budget sehingga tidak terjadi bias atau terjadi gap yang besar antara keinginan dan budgetnya begitu. Sehingga kita itu memang selalu kita arahkan kepada bagaimana sesuai dengan budget begitu. Ya, ini perlu diskusi, tidak bisa 1 kali 2 kali. Oleh karena itu kita desain dan konsultasi bebas biaya. Jadi kita itu nggak terlalu tergesa-gesa. Baik. Saya beralih ke Pak Joko. Ini waktu kita nggak banyak juga. Pak Joko mungkin cukup 1 menit dikasih gambaran bagaimana mitra muslim ketika sudah mengamanahkan renovasinya bersama Zamzam, apa yang akan didapat, apa yang mau disampaikan oleh Pak Joko, silakan. Baik, mitra muslim semuanya. Kalau tadi sudah di masalah budgeting Pak Arif seperti itu, kalau kita mulai dari apa yang didapatkan customer bisa mendapatkan banyak sekali dari bangunan yang kita bangunkan. Jadi seperti konsep bangunan tadi, kekinian, keamanan, kebersihannya sudah terjaga sedemikian rupa, itu yang akan beliau ambil gitu loh, dinikmati sama customernya. Jadi itu yang kita rawat, itu yang kita pelihara terus sedemikian hingga sampai trust terbentuk gitu. Jadi customer itu betul-betul puas. Jadi apa yang kita bangunkan itu menjadi kepuasan tersendiri. Baik. Jadi pelayanan yang lebih kita utamakan. Jadi mulai dari bangunannya, konsepnya itu mereka terima dengan baik. Itu dia mitra muslim ya. Dan itu dari sekian penjelasan dirangkum menjadi amanah. Insya Allah Zamzam amanah betul untuk menunaikan apa yang menjadi kepercayaan Anda. Pak Arif, 1 menit saja sebagai penutup perbincangan kita, silakan. Baik, mitra muslim, bagi panjenengan yang ngersakaken bangun kos-kosan, hubungi kami, bebas biaya untuk konsultasi. Dan alhamdulillah untuk Pak Dokter ini sebagai gambaran, kita juga memberikan secara bebas biaya juga, kita berikan beliau video. Jadi dari drone, kemudian suasana kos-kosan di dalam yang sudah jadi, sehingga ini membantu untuk
portofolio dan juga untuk bagaimana ini untuk mengiklankan ya begitu. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat ini kos-kosannya sudah sold out begitu. Masya Allah, ini pasti juga karena desain dan juga ya tata kelola yang luar biasa sehingga mendapatkan impact yang tentu menjadi harapan dari semua pemilik ya. Terima kasih saya ucapkan Pak Arif Fakhrudin ST, founder dan CEO dari Zamzam Renovasi, juga Pak Joko Hadi Suryono ST, Site Manager Zamzam Renovasi. Sukses selalu buat Zamzam. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra Muslim, terakhir saya sampaikan kepada Anda, jangan ragu untuk mengamanahkan apa yang menjadi keinginan ataupun juga cita-cita Anda bangun rumah kos ataupun juga yang lain bersama Zamzam Renovasi. Ada di Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya. Ada survei dan juga konsultasi gratis, termasuk juga ada pendanaan bagi Anda yang pingin pakai pola syariah juga ada. Dan segera Anda hubungi di 0811 Abdul Qahar bersama produser Elsa Kharin pamit. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi